Oke, ini adalah sebuah power supply, power ampli ya, Big Band, Polytron Big Band itu. Ini power supply-nya mati, dan kata yang punya itu setelah dicolok langsung ngetrip, jeglek ya, MCB kilometernya langsung ngejeplak gitu, muncul Sunda namanya. Ini sudah saya cek sebelumnya ya, dan kerusakannya itu ada di ini, saya sudah cek sebelumnya, ada di bagian MOSFET ya. Ini yang sudah saya cek di bagian power supply ini, dan ini MOSFET-nya short ya. Saya cek MOSFET-nya, sikitkan dulu. Ini MOSFET yang dari power supply yang tadi ya. Nah itu jadi bolak-balik tuh, aduh ya, ngahiyang eta baterainya. Nah jadi bolak-balik itu kalau MOSFET nge-short ya, bolak-balik itu nge-short, itu tandanya MOSFET rusak. Terus yang kedua itu ada dioda. Nah ini diodanya juga sudah konslet. Ini dioda ini terletaknya di sini, dan saya juga ganti sama yang dioda yang gede ini ya, 6 ampere, biar lebih awet gitu. Terus kerusakan yang ketiga itu ada di bagian IC dari optocoupler ya. Ini posisinya di sini ya. Sudah saya lepas ini tuh. Jadi banyak banyak komponen yang sudah short ya, atau rusak. Nah itu bolak-balik juga nge-short. Ini ciri transistor atau MOSFET itu rusak. Oke, saya itu mau memperbaikinya menggunakan gacun ya, untuk jalan pintas gitu apabila pusing gitu ya dengan rangkaian power supply-nya gitu, dan banyak komponen-komponen yang rusak dan sudah tua ini umurnya. Jadi saya akan menggantinya menggunakan gacun ya, untuk menggetarkan trapos switching ini trapos switching. Ini gacun universal ya, biasa yang dipakai di televisi 21 in gitu. Ini ada keterangan buat televisi ya, cuman saya menggunakannya di berbagai jenis power supply SMPS yang lainnya, lumayan lah. Oke, untuk pemasangannya pastikan ya MOSFET yang tadi short dilepas ya, jangan sampai tidak dilepas, ingat ya. Oke, ini kan MOSFET sama drivernya itu berpisah ya, jadi tidak menyatu. Ini cukup mudah untuk memasang kabel merahnya yang ada di gacun ini. Dan ini sikring juga udah saya ganti yang baru ya, karena sikring ini putus, dan akibat penyebab sikring ini putus itu diakibatkan oleh MOSFET yang konslet yang ada di bagian ini ya, di bagian heatsink, dan tersolder ke sini. Itu akibatnya sikring putus, penyebab dari MOSFET ini konslet atau short ya. Nah, ya sebelum saya pasang gacunnya, saya akan mengecek di bagian elko yang besar ini apakah masih menyimpan tegangan gitu ya. Saya colok dulu ke listrik. Ini sudah saya sambung. Hati-hati kalau udah dicolok listrik, jangan menyentuh bagian elko yang besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya colok ya, dan saya langsung cek di elko yang gede ini. Oke, bentar. Nah itu sudah tegangan ke elko sudah masuk 300 volt. Oke, setelah dicek elko yang besar ada tegangan, langsung saya pasang gacunnya ya. Oke, hati-hati ya untuk apabila sudah dilepas. Ini si elko yang besar itu menyimpan tegangan tuh, masih menyimpan tegangan, jadi hati-hati. Ini sudah dilepas ke listriknya, cuman di sini masih menyimpan tegangan. Jangan sampai tersentuh, ini akan nyentet ya. Biarkan saja dulu
ntar juga hilang tegangannya. Ini masih ada, ntar berkurang akan nol ya. Atau cara cepatnya itu menggunakan solder. Ini colokan dari solder ya, di shortkan sini ya. Nah seperti ini. Ini kan kutub positif ya, bisa dilihat ini kutub positif, di groundkan, di shortkan ke kutub negatif ya, di gini aja ya, ditekan ya. Lalu dicek kembali elko nya apakah masih menyimpan tegangan. Oh itu sudah turun ya, jadi 30 volt ya, udah kecil tegangan dari elko ini yang gede ini. Oke, saatnya memasang gacunya ya. Ini gacunya, kabel merah ya, ini kabel merah saya pasang di sini. Ini lihat, black nyetrum, masih ada tegangan nyetrum. Kaget. Oke, black salah nyoloknya, malah ke nyolok ke iya, aduh, saya nyolokin malah ke ini, jadi kaset room. Ya, ini dari kabel merah gacun menuju ke kaki MOSFET ya, yang bagian tengah yang ini kan tengah kaki MOSFET nya ya. Tambahin solder dulu, cukup lah. Oke ya, kaki kabel merah sudah terpasang. Lalu kabel biru, ini kabel birunya saya pasang di optocoupler kaki seberapa ya, 3, kaki 3 yang ini nih, ya. Nah dulu, oke cukup. Oke, mana kurang lagi black. Oke, ini yang kabel biru ke kaki 3, dan jangan lupa ininya dipotong. Nah, sorry, potong biar enggak terganggu umpan baliknya ke gacun ya, biar enggak terganggu rangkaian ini sama rangkaian dari sini. Ini dipotong, di-cut aja langsung dari gacun kabel birunya. Oke, kabel merah dan kabel biru sudah terpasang. Lalu kabel hitamnya ke negatif elko 400 volt, lewat sini aja dah, ada lubang nih. Oke lah, menipah bulit iya nantinya, lumayan enaknya ya. Oke, lantar. Oke, kabel hitamnya saya pasang di sini saja ya, di sini, karena ini juga berhubungan dengan ground negatif dari elko 400 volt ya. Tuh terhubung. Oke, sudah mantap. Dan saatnya test drive. Oke, saya rapikan dulu gacunnya, dan saya langsung saya colok ke sini ke listrik, dan apakah di sini keluar tegangan apa tidak ya di bagian sekundernya. Saya rapikan dulu gacunnya. Ya, dan ini adalah hasil perapihannya gitu, seperti ini. Dan saya simpan MOSFET-nya di belakang ini ya, agar dingin, tetap dingin gitu. Dilepas menggunakan kabel di sini, di jumper ya, agar suhunya itu tidak terlalu panas gitu. Kurang lebih seperti ini cara pemasangannya, cara pemasangan gacun gitu. Tinggal di test drive ya, ini diletakkan saja di sini pakai double tip gitu. Oke, ya cukup. Dan saatnya test drive.
dites apakah ada keluar tegangan di sini. Ini untuk power amplinya, dan ini untuk ke modul radio, DPD dan yang lainnya gitu ya. Ini di outputnya saya colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Dan cek bagian power ampli ini. Oke, terukur 49 volt. Ini minusnya 60 volt. Oke, di power ampli normal. Dan di sini berapa? 14 volt, 15 lah, 15. Nah, di sininya 16. Di sini minus 27, normal 27 volt. Ini 29-nya. Oke, nampaknya ini normal ya. Sudah normal, tinggal dipasang di ampli big band ya gitu. Dan kalau misalkan ini tegangannya kurang gitu ya, ini saya setel di settingan 15 volt. Apabila tegangan 15 volt tidak mampu menyalakan power ampli, bisa diputar di bagian ini ya, trim pot ini. Apabila digedein ininya itu akan tegangannya naik gitu. Jadi saya setting di 15 volt dulu lah untuk power ampli big band ini ya. Oke, saya langsung pasang di power amplinya ya, dan langsung dicoba dinyalakan ya, apakah menyala atau tidak. Oke, power supply sudah saya pasang ke power amplinya, posisinya di sini. Dan ini gacunnya ya, sudah saya sambungkan ke blok utama ya dari power ampli ini ya. Ini ada DPD, ada radio, dan ada tip ini, double tip double tip gitu ya. Oke, saya langsung colok ya, ini colokannya apakah menyala. Ini tampilannya ada di sini, di depan ini. Saya colokkan dulu ininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke, nampaknya sudah ada tuh muncul display. Ntar saya tekan power. Oke, mantap. Udah menyala ya. Ini di mode DPD. Itu mode DPD ya. Dan saya sudah colok ke speaker ini ya. Saya akan coba radio aja deh. Nah, ini. Nah, oke. Suaranya sudah ada. Oke, berhasil ya. Dan itu cara memperbaiki Polytron Big Band ya, ini seri Big Band yang mati total hanya dengan menggunakan gacun universal ini ya. Dan hasilnya mantap, sudah menyala. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu buat kalian yang mau ngutak-ngatik elektronik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.